Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah akuntansi keuangan pada bab pendapatan pengakuan dengan soal dan penjelasannya. Pengertian pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan dalam akuntansi adalah proses mencatat pendapatan dalam laporan keuangan ketika pendapatan tersebut telah dihasilkan dan memenuhi kriteria tertentu, bukan hanya ketika kas diterima. Tujuannya, pengakuan pendapatan memberikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan mengenai sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas dari pendapatan yang dihasilkan oleh kontrak dengan pelanggan. Selanjutnya, lingkungan saat ini. Pengakuan pendapatan mempunyai resiko tertinggi terhadap penyelewengan, resiko terjadinya kecurangan dan kesalahan pada akurasi pelaporan sangat tinggi. Perubahan pelaporan karena pengakuan pendapatan yang keliru sering terjadi dan itu mempengaruhi perubahan pada harga saham. Selanjutnya, syarat pengakuan pendapatan. 1. Ada kontrak yang sah dengan pelanggan, yaitu kesepakatan yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Yang kedua, barang atau jasa telah diserahkan, yaitu pelanggan telah menerima kendali atas barang atau jasa. Yang ketiga, jumlah pendapatan harus diukur dengan andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi akan diperoleh entitas. Biaya yang terjadi untuk memperoleh pendapatan dapat diukur dengan andal. Contohnya seperti jika sebuah perusahaan menjual barang secara kredit, maka pendapatan diakui saat barang dikirim, meskipun pembayaran dilakukan di masa depan. Yang kedua, dalam jasa. Pendapatan diakui saat jasa telah diberikan, bukan saat faktur dibayarkan. Selanjutnya, prinsip pendapatan diakui ketika 1. Ketika kemungkinan terjadi arus manfaat ke dalam perusahaan. Yang kedua, pada saat manfaat tersebut bisa diukur. Selanjutnya, dasar selain saat penjualan pendapatan dapat diakui lebih cepat mendahului penjualan jika tingkat kepastiannya tinggi. Pengakuan bisa ditunda jika 1. Tingkat ketidakpastian pendapatan dan kosnya tinggi. 2. Penjualan tidak mencerminkan berakhirnya proses penerimaan. Pengukuran pendapatan dari penjualan. Penghasilan diakui sebesar nilai wajar yang diterima atau akan diterima, yaitu ada potongan atau potongan penjualan harus diperhitungkan dalam mengukur penghasilan. Yang kedua, jika pelunasannya ditunda, maka penjualan harus memperhitungkan bunga. Selanjutnya, jika transaksi penjualan dengan menggunakan angsuran, nilai wajar dihitung dengan mempresent value-kan dengan menggunakan bunga efektif. Bunga efektif bisa ditentukan dengan melihat mana yang lebih jelas antara 1. Bunga yang setara dari instrumen keuangan yang dikeluarkan, atau tarif bunga yang mempresent value-kan nilai nominal menjadi nilai wajar barang yang ditransaksikan pada saat transaksi. Selanjutnya, kontrak jangka panjang. 2 metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang, yaitu ada metode presentase penyelesaian, kedua metode pemulihan kos atau laba nol, pemulihan kos atau laba nol, OS atau laba nol. Alasan penggunaan metode presentasi penyelesaian yaitu pembeli dan penjual mempunyai hak yang bisa diterapkan. Pembeli mempunyai hak untuk mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ketiga, penjual mempunyai hak untuk dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan telah disepakati bersama. Dengan demikian, penghasilan bisa diakui selama berjalannya kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Selanjutnya, perusahaan harus menggunakan metode presentasi penyelesaian ketika 1. Total kontrak bisa diukur secara meyakinkan. 2. Manfaat adanya kontrak
bisa diukur. 3. Biaya yang telah dikeluarkan dan dipresentase penyelesaiannya pada setiap akhir periode secara meyakinkan. Yang keempat, pengeluaran sesungguhnya yang berhubungan dengan kontrak jangka panjang dapat diukur sehingga dapat dibandingkan estimasi total cost-nya. Yang selanjutnya, perusahaan harus menggunakan metode pemulihan kos jika satu di antara dua kondisi di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, jika perusahaan tidak bisa memenuhi syarat untuk menggunakan metode persentase penyelesaian. Yang kedua, jika ada beberapa resiko yang memungkinkan terjadi di antara keadaan normal yang berhubungan dengan resiko bisnis. Kontrak jangka panjang situasi rugi. Rugi pada suatu tahun tetapi secara keseluruhan laba, yaitu hanya metode presentasi penyelesaian, estimasi kenaikan biaya yang diperlukan pada periode itu yang memerlukan penyesuaian laba yang diakui pada periode sebelumnya. Rugi pada suatu periode yang terjadi pada kontrak jangka panjang yang rugi secara keseluruhan, yaitu di bawah metode presentase penyelesaian dan metode pemulihan kos, perubahan harus mengakui seluruh kerugian pada periode tersebut. Contoh soal. Pertanyaan, siapkan jurnal entry untuk tahun 2010, 2011, 2012 dengan asumsi estimasi biaya penyelesaian pada akhir tahun 2011 adalah Rp215.436.000, bukan Rp170.100.000. Nah, kita harus mencari presentasi penyelesaian total pendapatan yang diakui dan laba kotornya terlebih dahulu. Presentasi penyelesaian pada 2010 yaitu 150.000 dibagi 150 ditambah 140 sama dengan 150.000 dibagi 600.000 rupiah sama dengan 25%. Pada tahun 2011, 150.000 dibagi 50.000 ditambah 275.400 ditambah 215.436 sama dengan 437.400 dibagi 652.836 sama dengan 437.400 dibagi 652.836 sama dengan 67%. 67% itu nilai kumulatif, jadi harus dihitungkan ke presentasi penyelesaian lagi, yaitu 67% dikurangi 25% dari 2010 sama dengan 42%. Nah, yang 2012 sama dengan 675.000 dibagi 675.000 sama dengan 100%. Itu juga nilai kumulatif. Cara menghitungnya, 100% dikurangi 67% sama dengan 33%. Kemudian mencari total pendapatan yang diakui. 2010 sama dengan 25% dikali 675.000 sama dengan 168.750. 2011, 42% dikali 675.000 sama dengan 283.500. 2012, 33% dikali 675.000 sama dengan 222.750. Kemudian menentukan laba kotor. Laba kotor pada 2010 sama dengan 168.750 dikurangi 150.000 sama dengan 18.750 merupakan keuntungan atau yang disebut laba. 2011 283.500 dikurangi 287.400 sama dengan min 3.900 atau yang disebut dengan rugi. Nah, pada yang 2012 222.750 dikurangi 215.436 sama dengan 7.314. Contoh soal yang kedua, gambar soal tersebut sama dengan yang tadi, hanya
pada biaya pada tahun berbeda, yaitu pada 2010 150.000, pada 2011 287.400, pada 2012 246.38. Pertanyaannya sama seperti tadi, jadi langsung ke jawabannya saja. 2010 150.000 dibagi 150.000 ditambah 450 sama dengan 150.000 dibagi 600 sama dengan 25%. 2011 150.000 ditambah 287.400 dibagi 150.000 ditambah 287.400 ditambah 246.38 sama dengan 437.400 dibagi 683.138 sama dengan 64%. Itu juga merupakan nilai kumulatif. Nah, menghitungnya 64% dikurangi 25% sama dengan 39%. Pada 2012, 675% dibagi 675. Pada 2012 sama dengan 675.000 dibagi 675.000 sama dengan 100. Itu juga nilai kumulatif ya. Menghitungnya 100% dikurangi 64% sama dengan 36%. Selanjutnya total pendapatan yang diakui. Pada 2010, 25% dikali 675.000 sama dengan 186.750. 2011, 39% dikali 675.000 sama dengan 250. 2012, 36% dikali 625.000 sama dengan 243.000. Selanjutnya laba kotor. Pada 2010 sama dengan 186.750 dikurangi 150.000 sama dengan 18.750. 2011 sama dengan 263.250 dikurangi 287.400 sama dengan min 24.150. 2012 sama dengan 243.000 dikurangi 246.38 sama dengan min 3.038. Kesimpulannya, pendapatan merupakan aspek penting dalam penilaian kinerja keuangan, penting bagi akuntan untuk memahami waktu, metode, dan pengukuran pengakuan pendapatan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.